Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah terlihat bersama. Pangeran Jayakusuma. Apakah beliau juga menjelaskan tentang obat pemunah itu? Coba akan kuteruskan, Bi. Iya. Ada 7 jenis daun yang kubutuhkan untuk meramu obat pemunah racun itu. 4 jenis diantaranya bisa kuperoleh di sekitar Gua Kapakisan. Sedang 3 jenis yang lain, entah di mana aku harus mencarinya. Karena termasuk jenis tumbuhan langka. Nah, anak-anakku, kalian jangan bersedih hati karena kepergianku ini. Kalau Sang Hyang Maha Agung mengizinkan, tentulah aku akan sembuh. Dan suatu ketika, kita bisa bertemu kembali. Selamat tinggal anak-anakku. Dan selamat berlatih. Mudah-mudahan kalian mampu mengungkapkan rahasia ilmu pedang Witaradia seperti yang diharapkan oleh guru kita. Beberapa hari semenjak Ki Raganata meninggalkan Gua Kapakisan, Retno Marlangen dan Pangeran Jayakusuma nampak murung. Terlebih Retno Marlangen yang sudah beberapa tahun merasa hidup dalam asuhan dan perlindungan orang tua yang selalu nampak tenang dan ramah itu. Tapi akhirnya dia pun sadar bahwa tak ada gunanya bersedih hati. Bodoh juga aku ini. Untuk apa aku harus murung setiap hari? Kata orang, murung berarti siap menjadi sahabat setan. Hasil apa yang bisa dicapai oleh para penyedih dan pemurung? Nol besar. Nah, lebih baik aku berlatih dan menekuni kembali kitab Witaradia seperti yang dipesankan guru melalui Eyang Raganata. Kusuma, ayo bangun. Bangun. Mulutmu bau seperti mulut buaya. Ayo, bangun kataku. Sebentar, Bi. Masih dingin. Kau mau bangun atau tidak? Aduh. Iya, Bi. Aku bangun. Tapi lepaskan dulu. Malas. Bagaimana kita bisa cepat meraih kemajuan kalau malas? Ayo cepat bangun dan ikut aku. Wah, banyak benar ruangan di sini, Bi. Itu semua yang membuat guru kita. Untuk apa kamar sebanyak ini? Aduh, kau bodoh Jayakusuma. Sungguh-sungguh bodoh. Ini adalah Goa Kapakisan, sebuah perguruan silat. Tentu saja kamar-kamar itu untuk berlatih berbagai macam ilmu silat. Kau lihat, ruangan yang sempit di sana itu. Iya, Bi. Aku lihat. Nah, kamar itu untuk berlatih memukul dengan telapak tangan. Kamar di sebelah kirinya untuk latihan memukul udara. Kemudian, kamar di sebelah barat yang pintunya menonjol itu untuk melatih pukulan dan tendangan. Lalu yang di sebelah timur, yang bentuknya setengah lingkaran, adalah ruangan untuk melatih ilmu pedang. Yang di sebelahnya, Bi? Nah, itu untuk berlatih menggunakan senjata bidik seperti panah atau bandil. Sedang ruangan kecil di depannya adalah tempat untuk melatih himpunan tenaga sakti. Wah, hebat sekali kalau begitu. Semua bisa dilatih dengan baik di sini. Apakah masih ada ruangan lainnya, Bi? Ada. Mari ikut aku. Nah, inilah ruangan yang pernah diceritakan oleh Eyang Raganata. Ruangan yang dindingnya terdapat lukisan gerak ilmu pedang Witaradia? Iya. Ini sebenarnya ruangan rahasia. Tapi sekarang sudah bukan rahasia lagi. Justru sekarang kita mendapat tugas mengungkapkan rahasia yang terdapat di dalamnya. Ayo, mari kita masuk. Awas, aku akan mendorong pintunya. Sejenak Retno Marlangen memejamkan matanya. Kemudian pelan-pelan dia meraba dinding batu yang merupakan pintu rahasia ruangan itu.
Aneh dan menyeramkan sekali. Apakah Bibi pernah memasukinya sebelum ini? Bersama Eyang Raganata, aku pernah masuk ruangan ini. Kami pernah mencoba menguraikan rahasia yang terkandung dalam pahatan-pahatan lukisan itu. Iya, tapi gagal. Kemudian kami tidak pernah mencoba lagi. Wah, ada ribuan lukisan yang menggambarkan seseorang tengah bermain pedang dalam berbagai gaya permainan. Nah, kau lihat di sebelah kiri itu, yang dilukis menempel pada dinding di sudut atas ruangan. Nah, aku tahu, Bi. Itulah rahasia ilmu kepandaian Mahapati Gajah Mada. Itulah ilmu pedang Garuda Winata. Aku kenal benar sifat-sifat geraknya. Walaupun aku hanya menguasainya secara hafalan, bukankah ada manfaatnya juga? Ya, kalau begitu, baiklah. Kita mulai dengan menyelami ilmu pedang Garuda Winata. Baru kemudian kita beralih ke Witaradia. Dan mulailah mereka berdua menekuni ilmu sakti ciptaan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sebutan Garuda Winata. Pangeran Jayakusuma memanfaatkan ilmu pengetahuan hafalan yang pernah diberikan Pangelet, sementara Retno Marlangen berusaha menguraikannya dalam bentuk gerakan silat berdasar pengalaman dan tingkat kemampuannya. Demikianlah, kerjasama mereka berjalan dengan cukup baik. Kemajuan pun diperoleh cukup pesat. Tapi pada bulan ke-8, semenjak mereka mulai berlatih secara sungguh-sungguh, timbullah kesulitan-kesulitan. Bagaimana Jayakusuma? Agaknya kita terpaksa berhenti dulu. Iya, Bi. Jurus-jurusnya semakin sulit. Banyak cabang-cabangnya. Aku seperti menghadapi teka-teki besar. Tapi persoalan Garuda Winata sudah hampir bisa kita pecahkan, Bi. Bibi tidak usah khawatir. Kita jalan terus. Aku akan siap membantu Bibi. Semangatmu memang sudah cukup, Jayakusuma. Tapi sayang, ilmu kepandaianmu belum mencapai tataran yang kita butuhkan. Apa yang kau peroleh dari gurumu Pangelet ternyata hanyalah sekumpulan jurus-jurus dasar yang masih dangkal. Padahal kenyataannya seperti yang kita saksikan dalam lukisan dinding itu. Ilmu Garuda Winata mempunyai kedalaman yang sukar dijajaki. Iya, benar, Bi. Aku sama sekali tak menduga bahwa Paman Mada mampu menciptakan ilmu sedalam itu. Nah, kau lihat sendiri gambar yang di sana itu. Untuk memecahkan rahasia jurus aneh itu, kau harus mampu menghancurkan sebongkah balok batu hanya dengan telapak tanganmu. Dan lihat, gambar di sebelahnya. Kau harus mampu melompat setinggi 12 batang tombak untuk bisa mengerti rahasia kedalaman jurus maut itu. Bukankah ini merupakan kesulitan besar? Benar, Bi. Sedang tingkat kemampuanku sampai saat ini belumlah seberapa. Kau sudah banyak kemajuan juga, Jayakusuma. Kau tidak lagi menyerang seperti seekor babi. Sang waktu terbang dengan cepatnya. Tak terasa telah 1 tahun mereka berada di dalam Goa Kapakisan. Dan selama itu pula, mereka selalu berdua. Siang mereka berlatih, dan malam mereka tidur bersama dalam satu ruangan. Namun sampai saat ini, tak pernah terjadi suatu hubungan yang menjurus kepada hubungan antara insan pria dan wanita. Hubungan mereka terbatas pada hubungan antara guru dan murid. Besok akan kita coba lagi. Aku masih penasaran. Jayakusuma? Jayakusuma? Apa, Bi? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak, Bi. Aku tidak memikirkan apa-apa. Kau belajar berdusta di mana, Jayakusuma? Sebenarnya, aku heran, Bi. Mengapa kita harus begini terus-menerus? Apa maksudmu? Ya, kadangkala aku merasa jenuh, Bi. Tiap hari belajar ilmu tak ada hentinya. Itu memang tugas yang dibebankan guru di atas pundak kita. Apakah kau akan mengingkari janjimu di depan Abu Guru? Ya tidak, Bi. Aku hanya merasa jenuh. Bukankah selama ini kita tidak pernah menikmati hiburan? Hiburan? Hiburan apa? Ya, hiburan apa saja yang membuat hati kita gembira. Selama ini, kita hanya bekerja keras menekuni ratusan jurus, berusaha memecahkan jurus-jurus yang penuh teka-teki dan rumit. Lalu, berlatih pukulan, berlatih tendangan, dan tenaga dalam, dan sebagainya.
apakah Bibi tidak merasa jenuh? Apakah sekali-sekali Bibi tidak ingin turun gunung? Turun gunung? Untuk apa? Melihat kota. Ada apa di kota? Wah, banyak sekali, Bi. Banyak sekali yang bisa kita lihat di kota. Jalan-jalan yang lebar, rumah-rumah yang bagus, kereta-kereta yang bagus, dan orang-orang yang berpakaian bagus-bagus. Kota itu menyenangkan, Bi. Kalau pagi, kita bisa melihat orang-orang berduyun-duyun ke pasar atau ke tempat mereka bekerja. Dan jika sore hari, kita bisa menikmati udara sejuk sambil berjalan-jalan. Malam hari pun masih ada yang bisa kita nikmati di kota. Apalagi kota besar seperti Majapahit. Aku tidak mau ke kota. Mengapa, Bi? Kita tidak akan ke kota. Tidak akan kemana-mana. Sekali-sekali kan boleh, Bi. Masa kita akan menyekap diri dalam gua seperti ini terus-menerus? Kita bisa tua di dalam gua, Bi. Tutup mulutmu, Jaya Kusuma. Kita tidak akan turun gunung sebelum berhasil menyingkap rahasia ilmu Witaradia. Kusuma, hentikan mimpimu melihat kota. Hayo ikut aku. Cepat! Kemana, Bi? Sudah beberapa hari kita tidak berlatih. Ayo, jangan malas. Apalagi yang kau pikirkan, Jaya Kusuma? Tidak. Aku hanya terpesona melihat pemandangan dari tempat ketinggian ini. Indah sekali. Selama ini kita hanya melihat lorong-lorong goa. Nah, sekarang kita menikmati suasana lain. Kau lihat apa di depan kita? Apa, Bi? Di depan kita? Iya. Aku tidak melihat apa-apa kecuali jurang menganga. Bagus. Memang jurang itulah yang kumaksudkan. Ada apa dengan jurang itu, Bi? Berapa kira-kira dalamnya? Kau bisa menaksir? Ya, kira-kira dalamnya 50 batang tombak panjang. Lebarnya? Lebarnya kurang lebih 10 batang tombak. 50 batang tombak. Bukankah cukup membuat tubuh manusia remuk? Maksud Bibi? Kalau misalnya kau jatuh ke dalam jurang itu, maka tubuhmu akan remuk. Itulah maksudku. Tapi siapa yang mau jatuh ke dalam jurang, Bi? Bibi ini macam-macam saja kalau bicara. Kusuma, coba kau lompati jurang di depan kita ini. Apa, Bi? Kau lompati jurang di depan kita ini. Dan setelah kau sampai di seberang sana, kau kembali lagi ke sini. Oh, Bi, mana aku bisa? Tidak. Aku bisa jatuh ke bawah sana dan tubuhku bisa remuk. Kusuma, kau tidak ingin membantah perintah gurumu, bukan? Dengar, Bi. Aku dulu pernah jatuh ke jurang yang sangat dalam. Saking dalamnya sampai dasar jurang tidak bisa dilihat. Hanya nampak bentangan hitam memanjang dari utara ke selatan. Tapi waktu itu aku melompat ada sebabnya. Aku putus asa, Bi. Aku tidak mau mati di tangan Pangelet dan Singa Nuhuk. Aku dalam keadaan terjepit. Bagus. Jadi kau hanya mau melompat jika keadaan terjepit. Jika nyawamu terancam. Nah, sekarang kau tinggal pilih salah satu, Jaya Kusuma. Melompat atau kubunuh dengan pedang Pancakumara ini. Mengapa Bibi sekejam ini? Kerjakan, Jaya Kusuma. Aku tak mungkin bisa, Bi. Aku akan jatuh dan mati di dasar jurang sana. Kau sudah bisa melompat sejauh 5 batang tombak, bukan? Iya, tapi jurang ini lebarnya 10 batang tombak. Hanya berbeda sedikit. Hayo kerjakan. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau sampai hitungan ketiga kau masih berdiri di depanku, pedang Pancakumara ini akan membelah isi dadamu. 1. Bi, mana aku bisa, Bi? Mana aku bisa? Aku akan mati. Aku akan jatuh ke dasar jurang. 2. Hentikan, Bi, hentikan. Aku tak mungkin melompati jurang ini. Tidak mungkin. Kalau Bibi memaksa juga, Bibi akan kehilangan Jaya Kusuma. 3. Oh, Bi, ya. Ternyata dia hanya takut. Dan rasa takutnya itulah yang membuat dia menyerah sebelum berbuat sesuatu. Watak yang harus dirombak. Bagaimana, Jaya Kusuma? Apakah tubuhmu sudah remuk di dasar jurang? Tidak, Bi. Aku masih sehat. Masih segar bugar. Dan Bibi bagaimana? Apakah masih kelihatan cantik?
Saudaraku ini cantik. Apakah dia jujur? Atau hanya sekedar mau menyenangkan hatiku saja? Ya, selama ini aku memang tidak pernah memperhatikan soal kecantikan. Aku hanya sibuk bermain pedang dan menekuni berbagai macam ilmu kesaktian. Sekarang, tiba-tiba ada seorang pemuda mengatakan dengan belak-belakan bahwa aku cantik. Jaya Kusuma itu memang pandai mengambil hati wanita. Bagaimana, Bi? Mengapa Bibi diam saja? Ayo cepat melompat kemari. Jangan kurang ajar kau, Jaya Kusuma. Bibi marah ya? Tentu saja aku marah. Tolong. Kalau marah, Bibi kelihatan lebih cantik. Asam. Dia itu apa maunya? Dasar anak nakal. Tapi aku senang padanya. Ya, setidak-tidaknya dia berusaha untuk jujur. Aku senang dengan orang jujur. Senang. Senang yang bagaimana? Aku tidak boleh menuruti kata hatiku. Bagaimanapun, aku seorang wanita yang harus menjaga tata kesopanan. Di samping itu, aku harus menjaga wibawa seorang guru. Kalau tidak, dia bisa seenaknya. Dan hal ini akan mempersulit usahaku membimbing dia. Jaya Kusuma, tunggu apa lagi? Cepat melompat kemari. Tidak, Bi. Aku tak mau melompat ke situ. Enak di sini. Apa aku harus menghitung sampai 3? Walaupun Bibi mau menghitung sampai 100, aku tidak akan melompat. Aku hanya mau melompat kalau Bibi mau menjawab pertanyaanku. Kau jangan main-main, Jaya Kusuma. Kalau kau tidak mau melompat kemari, aku yang akan melompat ke situ. Kalau Bibi melompat kemari, aku akan melompat ke bawah sana. Aduh, gila. Benar-benar anak gila. Apa maunya dia itu? Aduh, rupanya dia bermaksud memojokkan aku. Mau bertanya apa dia? Ahoy! Bibi Retno Marlangen! Apa yang sedang kau pikirkan di situ, Bibi manis? Sekarang dia mengatakan aku manis. Apanya yang manis? Apakah aku punya keturunan gula? Sebel. Duh, dia itu benar-benar menyebalkan. Tapi juga menyenangkan. Baiklah. Kau mau bertanya apa, Jaya Kusuma? Menurut Bibi, apakah aku ini tampan? Gila. Benar-benar gila. Aduh. Terus terang, dia memang tampan. Tapi masa aku harus berkata terus terang? Nanti dia akan besar kepala. Bagaimana, Bi? Aku tampan atau tidak? Tidak! Kau jelek seperti monyet! Nah, lihat, Bi. Monyet jelek ini akan menerkam Bibi. Yo! Bagaimana, Bi? Apakah lompatanku cukup bagus? Bagaimana monyet jelek bisa melompat bagus? Ayo ikut aku. Kemana lagi, Bi? Kau harus dihukum karena kata-katamu yang sangat tidak sopan kepada gurumu. Retno Marlangen melompat dengan cekatan, diikuti Pangeran Jayakusuma. Mereka berlari dengan lincah menyusuri dataran yang luas. Sesampai di sebuah tanah lapang yang banyak ditumbuhi daun ilalang, Retno Marlangen menghentikan langkahnya. Aduh, panas sekali di sini, Bi. Matahari menyengat. Kepalaku sampai pusing. Seorang murid yang baik tidak akan banyak mengeluh. Kau sudah siap? Siap apa, Bi? Lihat. Aku menggenggam peniti perak. Jumlah peniti ini semuanya 1000 buah. Sekarang lihat. Akan kusebarkan peniti ini ke tengah rumpun ilalang.
Peniti itu bertaburan kemana-mana. Sayang sekali peniti sebanyak itu harus dibuang begitu saja. Nah, kalau kau merasa sayang, kumpulkanlah kembali peniti-peniti itu dan berikanlah kepadaku. Apa, Bi? Apakah kau sudah tuli? Kataku, kumpulkanlah kembali peniti-peniti itu. Aduh, Bi, kok macam-macam saja? Bagaimana aku harus mengumpulkan peniti sebanyak itu? Apalagi di tengah rumpun ilalang selebat ini. Tentulah sukar sekali, Bi. Mana ada hukuman yang mudah bagi seorang murid berandalan? Sampai kapan aku bisa mengumpulkan peniti sebanyak itu? Sampai terkumpul semuanya. Dan setelah terkumpul semuanya, serahkan lagi padaku. Nah, kerjakan sekarang. Kutunggu hasilnya di kamarku. Oh, baru sekarang aku mendapat hukuman seberat ini. Kalau bukan Bibi yang menghukum, tidak bakal aku mau mengerjakannya. Setelah Retno Marlangen pergi, Pangeran Jayakusuma berdiri terpekur sesaat lamanya. Kemudian pelan-pelan menyusuri daun ilalang memunguti peniti perak. Sementara itu panas menyengat, matahari bertengger di atas kepala. Tanpa menghiraukan haus, lapar dan lelah, Pangeran Jayakusuma terus menyuruk-nyuruk ke rumpun ilalang. Baru terkumpul 674. Masih sepertiganya lagi. Oh, kemana ngumpetnya peniti-peniti itu ya? Nah, ini satu lagi. 2. Lumayan. Oh, aneh sekali. Baru ku dengar ada hukuman mengumpulkan peniti. Aduh, panasnya bukan main. Sampai mau meledak rasanya kepalaku. Nah, satu lagi. Aduh, peniti sebanyak itu disebar sampai terbang kemana-mana. Dan sekarang aku harus mengumpulkannya satu persatu. Hus, jangan banyak mengeluh kau Jayakusuma. Kerjakan saja. Itulah upah mulutmu yang kurang sopan di depan gurumu. Ya, soalnya gurunya cantik. Apa salahnya menggoda gurunya sendiri yang cantik? Sudah malam begini, Jayakusuma belum muncul juga. Apa dia sakit hati, lalu tidak mau mengerjakan hukuman itu? Atau bagaimana? Anak nakal itu. Biasanya dia sudah meringkuk di situ. Tidur sambil mendekap lututnya sendiri. Jangan-jangan dia mendapat bahaya. Oh, hatiku jadi tidak enak. Baiklah, kususul dia. Tapi malam-malam begini, aku harus membawa obor. Cahaya obor yang dibawa lari Retno Marlangen berkibar-kibar terbuai angin padang yang luas. Dari jauh nampak seperti seekor kunang-kunang raksasa yang bergerak membelah dataran ilalang. Cahaya obor itu pun akhirnya berhenti. Jayakusuma! Jayakusuma! Di mana kau? Jayakusuma! Apakah kau sudah selesai mengumpulkan peniti-peniti itu? Aku tahu. Pasti kau bersembunyi. Kau memang monyet jelek. Jayakusuma! Jayakusuma, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tubuhmu lemah sekali. Kau harus segera pulang. Tidak, Bi. Nanti kau jatuh sakit. Ayo pulang. Tidak. Aku mau mengerjakan hukuman ini dengan sebaik-baiknya. Pangeran Jayakusuma. Satu peniti lagi, Bi. Lihat, aku baru mengumpulkan 999. Kurang satu lagi. Barangkali dia terselip di sekitar sini.
Sudahlah, lupakan yang cuma satu itu. Ayo Jayakusuma. Aku harus menemukan semuanya. 1000. Tak kurang satupun dari 1000. Maaf, Bi. Hentikan permainanmu yang gila itu, Jayakusuma. Atau kau sengaja hendak menyakiti hatiku? Bukankah Bibi sendiri yang menghendaki demikian? Iya. Tapi sekarang, aku ingin menyudahinya. Lalu, bagaimana peniti yang satu itu? Akan kutambah dengan penitiku ini. Lihat, bukankah sama bentuknya? Nah, sekarang sudah genap 1000. Kau mau pulang atau tidak? Iya, Bi. Sekarang aku mau pulang. Kulitku perih rasanya. Hampir hangus terbakar matahari. Mungkin kau bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku memberikan hukuman macam begitu padamu? Iya. Kenapa, Bi? Sebenarnya itu tadi bukan hukuman. Aku sengaja memberikannya padamu untuk latihan. Latihan apa? Latihan kesabaran, keuletan, ketelitian, dan terutama ketabahan. Guru pernah mengatakan bahwa tanpa kesabaran, keuletan, ketelitian, dan ketabahan, maka seseorang tidak mungkin mendalami ilmu kesaktian seperti Garuda Winata ataupun Wita Radia. Contohnya, bila seseorang menjadi kurang sabar dalam menghadapi lawan yang tangguh, maka dia akan termakan oleh desakan nafsunya sendiri. Akhirnya, ya, dia terjatuh. Oh, baru aku mengerti. Mengapa Bibi memberikan hukuman yang aneh-aneh begitu? Kalau kita tahu maksudnya, sebenarnya tidak ada yang aneh. Aku sudah ngantuk sekali, Bi. Iya, tidurlah. Kalau kau merasa dingin, pakailah kainku ini untuk selimut. Tidak usah, Bi. Jangan. Pakailah, tidak apa-apa. Tidak, Bi. Selamat tidur, Bi. Untuk yang pertama kalinya, sejak Akil balik menjadi gadis remaja, Retno Marlangen tidur agak larut malam hanya disebabkan oleh perkataan seseorang. Di atas pembaringannya dia nampak gelisah. Dia terus berusaha menerka perkataan Pangeran Jayakusuma yang berbunyi, "Kalau Bibi tahu maksudku." Apa yang dimaksudkan maksudku di sini, pikirnya. Tapi karena lelah dan mengantuk, akhirnya dia tertidur juga. Barangkali dengan mimpi-mimpi indah. Kemajuannya pesat sekali. Sekarang kaki dan tangannya sudah hidup. Juga sikap leher dan kuda-kudanya sudah mantap. Rupanya, walaupun kelihatan berandalan, dia punya kecerdasan sangat tinggi. Apa saja yang kukatakan tentang kekurangannya, segera diperbaiki. Coba, akan kulihat bagaimana caranya menangkis serangan dengan gerak tipu. Ya, cukup. Nah, coba sekarang tangkis seranganku ini, Jayakusuma. Hei, ya, hop, hiat. Bagus sekali. Sekarang ganti kau yang menyerang dan giliranku menangkis. Baik, Bi. Hup, hup, hiat, hiat. Hiat, tangkuk. Ayo serang lagi. Aku mau lihat. Hiat, hiat, hiat. Hup, ya, punggung. Nah, cukup. Cukup. Kau tahu kelemahanmu? Tidak, Bi. Seranganmu terlalu polos. Masih seperti kertas putih. Serangan macam begitu gampang dibaca lawan. Seharusnya bagaimana, Bi? Seharusnya kau menggunakan gerak tipu. Kerjasama antara tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, mata, leher, kemampuan melompat, memiringkan tubuh, semua harus dikerahkan untuk memperdaya lawan. Bukankah hal ini sudah sering kukatakan padamu? Iya, Bi. Sudah. Dan ilmu pedang yang dimainkan oleh dua orang, terutama laki-laki dan perempuan, mau tidak mau harus menggunakan aneka ragam gerak tipu. Bukankah ini juga sudah sering kukatakan padamu, Jayakusuma? Iya, sudah, Bi. Nah, mengapa kau masih juga membuat kesalahan? Apakah kau sengaja?
Iya, Jayakusuma. Maaf, Bi. Memang ku sengaja. Apa? Jadi kau sengaja? Karena terpaksa. Terpaksa? Hah, siapa yang memaksamu? Bibi. Aku tidak sampai hati menipu Bibi. Kau memang murid bandel. Kau bilang tidak mau menipu aku. Tidak sampai hati menipu aku. Tapi kau justru sampai hati membuatku kesal. Maaf, Bi. Maafkan aku. Sama sekali, aku tidak bermaksud membuat kesal Bibi. Begitu mudahnya kau membuat kesalahan. Dan begitu mudahnya kau minta maaf. Tidak. Aku tidak akan memaafkanmu. Tidak akan, Jayakusuma. Tunggu, Bi. Apakah aku salah kalau berkata apa adanya? Kalau memang aku tidak sampai hati menipu Bibi, aku harus bagaimana? Jayakusuma, kau tahu kan tugas dan kewajiban utama seorang murid? Melaksanakan perintah guru pembimbingnya. Itu mutlak harus kau kerjakan. Aku juga sudah mengerjakan semua perintah Bibi. Bahkan, aku sanggup memikul hukuman yang seperti apapun beratnya yang Bibi jatuhkan padaku karena kesalahan-kesalahanku. Tapi bagaimana aku harus menipu Bibi? Lebih baik Bibi yang menipu aku daripada aku yang menipu Bibi. Kau memang doyan ngomong. Pintar ngomong. Jadi kau tidak mengaku salah? Kalau memang... Kau tidak mengaku salah? Ya, Bi. Aku salah. Nah, sekarang kau tidak bisa main-main. Cabutlah pedangmu Pancakumara. Marilah, kita berlatih seperti pertarungan sesungguhnya. Kita tidak boleh bermain polos. Kita, mau tidak mau, harus menggunakan keunggulan gerak tipu. Hayo Jayakusuma, jangan melongos saja. Aku tidak main-main, Jayakusuma. Kalau kau tidak mau mengimbangi permainanku, masih juga bertempur dengan polos. Salahmu sendiri. Apa sebenarnya yang Bibi inginkan? Aku masih belum jelas. Tarik pedangmu Pancakumara. Itulah yang kuinginkan. Hiya! Tunggu, Bi, tunggu. Bagus. Kau menarik pedangmu pada saat yang tepat. Kalau sampai terlambat, kau hanya akan tinggal nama. Tunggu, Bi. Kalau kita hanya mau latihan, mengapa tidak menggunakan pedang kayu saja? Menggunakan pedang kayu dan kau akan berlatih semaumu? Tidak. Aku tidak mau melayani watakmu yang aneh. Sementara aku mengajarimu sungguh-sungguh, kau hanya berlatih asal-asalan. Aku berjanji akan berlatih sungguh-sungguh. Bagaimana aku percaya pada omongan anak beranda? Aku akan membuktikannya bahwa aku bersungguh-sungguh. Sudah. Jangan banyak bicara. Sekarang kau tangkis seranganku yang kedua. Hit, hop, hiya, hit. Nah, 2 kali kau berhasil menjadi tuan rumah yang cerdik. 2 kali kau berhasil menangkis dan mementahkan tipu dayaku. Sudahlah, Bi. Jangan bermain-main dengan maut. Pedang ini berbahaya. Tidak sepantasnya dipergunakan untuk main-main. Iya, pedang Pancakumara ini memang berbahaya. Seperti yang pernah Eyang Raganata katakan. Pedang ini bisa untuk merajang besi atau balok batu seperti merajang sayuran. Ya, kau bisa membayangkan bagaimana kalau mata pedang ini akhirnya menebas tanganmu atau kakimu. Maka hati-hatilah Jayakusuma. Dan jangan menganggap aku main-main. Ini serangan yang ketiga dan seterusnya. Hop, hiat, hei, hiat. Retno Marlangen dengan pedang sakti Pancakumara di tangan kanannya kelihatan angker. Kilatan mata pedang itu berkeredap di udara dan hawa sang maut menyebar ke sekitarnya. 8-9 jurus telah berlalu, tapi Retno Marlangen nampak belum bermaksud mengendorkan serangannya. Bahkan serangan itu makin menggebu dengan segala gerak tipunya. Dalam hati kecilnya, Retno Marlangen bersorak gembira karena melihat kemajuan Pangeran Jayakusuma demikian pesatnya. Dan dia pun makin bernafsu memainkan pedangnya, walaupun masih belum berani mengerahkan seluruh kemampuannya. Serangannya, walaupun dahsyat, tapi sebenarnya masih di bawah kendali. Bagaimanapun juga, tak ingin dia melukai muridnya sendiri. Hei, hiat, hiat. Sudah 12 jurus kita habiskan, Jayakusuma. Dan semua seranganku bisa kau tebiskan dengan baik sekali.
Sekarang ganti. Kau yang menyerang dan aku bertahan. Bibi saja yang menyerang. Aku bertahan. Kau harus belajar menyerang. Jangan hanya bertahan. Tidak, Bi. Aku tidak mau. Kecuali kita menggunakan pedang kayu. Berlatih dengan pedang kayu hanya untuk permulaan saja. Sekarang ilmu kepandaianmu tinggal selisih sedikit dengan aku. Aku takut menggunakan pedang pusaka ini untuk berlatih, Bi. Aku takut salah seorang di antara kita mendapat cedera. Lebih baik menggunakan pedang kayu saja. Jaya Kusuma, lagi-lagi kau membuat aku kesal. Baik, kalau kau tidak mau menyerang, akulah yang akan menyerangmu terus-menerus sampai kau tersungkur. Itu akan lebih menyenangkan daripada aku harus menyerang Bibi dengan segala macam tipu daya. Retno Marlangen mendengus sebelum kemudian melompat mundur. Pedang di tangan kanannya terangkat menyilang dada. Itulah jurus Sri Gunting. Jurus ini sangat berbahaya karena mengandung tipu muslihat yang luar biasa liciknya. Tapi menurut pendapat Retno Marlangen, jurus ini tentu bisa ditangkis dengan baik oleh Pangeran Jayakusuma. Jurus ini hanya akan berbahaya sekali jika lawan juga menyerang secara bersamaan. Nah, bersiaplah Jayakusuma. Hiat! Hiat! Hup! Hiat! 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 Ah! Jayakusuma! Bibi, mengapa jadi begini, Bi? Bi, Kusuma, bawalah aku ke dalam gua. iya, iya, Bi. Mari ku gendong, Bi. Di mana aku sekarang ini? Bibi berada di kamar Bibi bersamaku, Jayakusuma. Apa yang terjadi, Jayakusuma? Bibi baru saja pingsan. Bibi kecelakaan ketika berlatih pedang. Aku yang salah, Bi. Aku yang salah. Iya. Aku ingat lagi sekarang. Aku bermaksud menyerahmu dengan jurus Sri Gunting. Aku kira kau hanya mau bertahan. Tapi rupanya kau ikut menyerang. Aku takut Bibi kecewa karena aku hanya mau bertahan. Lalu aku menyerang. Tapi ternyata Aku hampir saja membunuhmu, Jayakusuma. Untung aku bisa membelokkan arah gerakanku. Dan akhirnya dinding gua itu menjadi sasaran pedang Pancakumara. aku menyesal sekali, Bi. Aku yang salah. Aku yang membuat Bibi sampai terluka begini. Jayakusuma, tidak ada yang salah. Memang harus begini kejadiannya. Luka yang diderita Retno Marlangen akibat tertimpa runtuhan dinding goa ternyata cukup parah. Beberapa kali dia melontarkan darah kehitam-hitaman. Tubuhnya panas dan sepanjang malam mengigau. Pangeran Jayakusuma tak mampu berbuat sesuatu selain menunggu di dekat tempat pembaringannya. Siapa kau ini? Siapa? Aku Jayakusuma, Bi. Ini Jayakusuma. Bibi mau apa? Mau minum? Tidak! Tidak! Aku tidak mau membunuhmu. Tidak mau! Tidak mau! Jangan paksa aku! Aku tidak mau! Bi, jangan membuat aku bingung, Bi. Di sini tidak ada siapa-siapa lagi. Apa katamu? Apa? Aku tidak menyuruhmu datang kemari. Ayo pergi! Pergi! Bi, ingat, Bi. Jangan membuatku sedih. Aku yang salah. Iya. Aku yang salah. Dia muntah darah lagi. Darah kehitam-hitam. Apa yang harus kulakukan?
Bagaimana aku harus mengobati Bibi? Bibi! Kembali Retno Marlangen pingsan di atas pangkuan Pangeran Jayakusuma. Wajahnya semakin bertambah pucat. Pangeran Jayakusuma hampir semalaman tidak tidur. Dia duduk di kaki bibinya tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya, barulah Retno Marlangen kembali siuman. Dan anehnya, kali ini dia langsung duduk. Kusuma, tolong ambilkan sisir. Aku ingin merapikan rambutku ini. Iya, Bi. Ini, Bi. Bolehkah aku membantu merapikan rambut Bibi? Tidak usah. Aku bisa sendiri. Kalau kau mau, ambilkan minum air dingin 1 mangkuk. Iya, Bi. Akan kuambilkan. Kasihan Jayakusuma. Rupanya dia kurang tidur karena menunggui aku. Biarlah sekarang aku bersandiwara agar dia tidak terlalu berduka. Ini, Bi. Terima kasih. Apakah masih terasa sakit, Bi? Tidak terlalu. Kalau Bibi mau makan, aku masih menyimpan bubur kacang sedikit. Mau ya, Bi? Nanti saja. Aku belum lapar. Baiklah. Nanti kalau lapar, bilang ya, Bi. Jayakusuma. Iya, Bi. Aku pernah mendengarmu menyanyikan sebuah tembang. Bagus sekali bunyi syair tembangmu itu. Kadangkala aku menirukannya pelan-pelan. Aku takut kau mendengar karena suaraku jelek. Suara Bibi merdu. Jauh lebih merdu dibanding suaraku. Apa judul tembangmu itu, Kusuma? Itu karangan pujangga keraton yang kukenal baik, Bi. Judulnya Sewangi Bunga Melati. Jayakusuma, apakah kau pernah berteman dengan seorang gadis? Berteman dengan seorang gadis? Iya. Iya. Dia bernama Galuhwati, adikku sendiri. Bukan itu maksudku. Gadis yang kumaksudkan di sini, ya, tentu saja orang lain. Bukan adikmu sendiri. Maksudku, pernahkah kau mempunyai teman seorang gadis? Iya, pernah. Dia teman baikku. Namanya Lukita Wardani. Dia putri Paman Gajah Mada. Ya, sudahlah. Ada apa, Bi? Mengapa Bibi bertanya soal itu? Tidak. Tidak apa-apa. Lupakan saja soal itu. Rasanya udara panas sekali. Ini masih pagi, Bi. Iya, tapi aku merasa panas. Aku mau mandi. Jangan, Bi. Jangan mandi. Nanti Bibi jatuh sakit lagi. Aku sudah sembuh. Aku mau mandi. Tidak enak rasanya badanku kotor dan panas. Kau tunggu di sini, Jayakusuma, ya. Aku akan ke pancuran. Aku tidak tahu apakah sakitku ini akan bisa sembuh atau tidak. Aduh, dadaku rasanya masih nyeri. Dan nafasku sesak. Kalau aku tidak sembuh, berarti aku akan mati. Dan Jayakusuma akan sendiri. Aduh, entah apa yang akan dilakukannya bila aku sudah tidak ada lagi. Tidak. Kalau aku mati, Jayakusuma juga harus mati. Kami akan mati bersama-sama. Kami akan mati dengan terhormat. Sebagai sepasang murid Eyang Kapakisan yang terhormat. Tapi
Mampukah aku membunuh Jayakusuma? Bibi? Oh, kemana Bibi? Bukankah dia sudah selesai mandi? Bibi? Di kamarnya tidak ada. Di ruang-ruang latihan juga tidak ada. Hampir semua tempat sudah kuperiksa, tapi tidak ada. Kemana perginya? Oh, jangan-jangan dia di sana. Oh, mengapa Bibi ada di sini? Jayakusuma, aku sudah pernah mengatakan padamu tentang lapangan ini. Kau ingat? Iya, aku ingat, Bi. Iya. Dulu jenazah guru diletakkan di atas batu persegi panjang itu, sebelum kemudian diabukan. Aku berdiri di sini waktu itu, dan Eyang Raganata di sebelahku. Api membumbung tinggi, dan gemeretak kayu berlangsung sampai jauh malam. Jayakusuma. Iya, Bi. Kau ingat tempat menyimpan abu guru kita? Ingat, Bi. Berapa kamar semuanya? 4 kamar, Bi. Iya. 1 tahun yang lalu, aku pernah mengatakan padamu tentang nasib kita. Waktu itu kau ketakutan. Aku mengatakan bahwa kau harus kubunuh. Mayatmu akan kubakar di tempat ini. Dan abumu akan kusimpan di ruangan yang sudah disediakan. Kemudian aku menyusul. Jayakusuma, lebih baik kau jangan mempersulit aku. Marilah, kau akan aku antarkan menghadap guru dengan tenang melalui pedang Pancakumara di tanganku ini. Kau akan mati secara terhormat karena goresan pedang pusaka yang tak ternilai harganya. Tidak, jangan, Bi. Jangan. Iya. Bi. Jangan, Bi. Jangan lakukan itu, Bi. Jadi kau bermaksud melawan Jayakusuma? Aku belum mau mati, Bi. Kita akan segera mati. Aku pun tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Lukaku cukup parah, Jayakusuma. Jangan, Bi. Jangan. Baiklah. Kalau kau mau melawan, itu hakmu. Tapi kau tidak bakal mampu meloloskan diri dari hawa maut yang disebarkan pedang Pancakumara di tanganku ini. Hiya! Bibi! Jangan lari kau, Jayakusuma! Agaknya Bibi tidak main-main. Dia benar-benar bermaksud membunuhku. Serangannya luar biasa cepat dengan gerakan-gerakan rahasia yang sulit kubaca. Kalau aku tidak lari, 1 gebrakan lagi, tentu aku sudah terkapar dalam keadaan tak bernyawa. Jayakusuma! Tidak ada gunanya kau bersembunyi. Aku akan segera bisa menemukanmu. Mengapa kau tidak bersikap lembut saja? Aku tidak mengerti. Mengapa kejadiannya bisa begini? Jayakusuma! Aku dapat mendengarkan desak nafasmu, Jayakusuma. Bahkan detak jantungmu pun bisa kudengar dengan jelas sekali. Bukankah sekarang ini kau berada di balik pintu ruangan rahasia? Apakah kau masih bernafsu memahami lukisan yang dipahatkan guru pada dinding goa itu? Kau penakut, Jayakusuma. Pengecut! Kau seperti seekor tikus yang cerdik. Tapi sekarang ini, kau berhadapan dengan kucing cendrawasih yang tak bakal bisa kau kelabui. Bukankah sekarang ini kau mendekam di balik pintu ruangan latihan ilmu pedang? Celaka. Di dalam gua ini, Bibi seperti membawa lampu penerangan saja. Dia selalu bisa mengikuti setiap gerakanku, betapapun lemahnya. Akan lari kemana lagi aku? Pintu keluar gua masih cukup jauh dari sini. Sebelum aku mencapai pintu, Bibi tentu sudah akan menebaskan pedangnya membelah dadaku. Kalau begitu, aku harus berani mengambil sikap yang lebih tegas. Tak ada gunanya main kucing-kucingan seperti ini. Bagus! Jadi kau memilih tempat ini untuk menyerahkan nyawamu? Iya, Bi. Aku akan menyerahkan nyawaku di ruangan ini.
Akhirnya kau menyerah juga. Bagiku, menyerah atau melawan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.